3 kita baca saudaraku. Ya, bagaimana kita mulainya dengan ayat 17 saja. Mari kita lihat. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Inilah perjanjian baru, saudaraku, perjanjian yang jauh lebih baik daripada perjanjian lama. Perjanjian lama, saudaraku, diberikan hukum 10 hukum Taurat. Supaya mereka menjadi, ya, kuduslah, kita katakan. Tapi saudara tahu pada waktu Musa turun, kan begitu mulia dia. Karena dia 40 hari 40 malam ya sama Tuhan. Begitu mulia, tapi bukannya mereka itu menyambut, diselubunginya mukanya, katahan dia. Haleluya. Tetapi sekarang saudaraku, di dalam Yesus, ya, kita terima Roh Kudus, saudaraku. Roh Kudus mengubahkan kita. Di sini dikatakan kita dibebaskan dan kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Betapa dahsyatnya itu, saudaraku, kebaikan Tuhan kepada kita. Kita semua kehilangan kemuliaan Tuhan, diubahkan Tuhan untuk, saya baca kembali, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak berselubung. Kita terima apa yang dikasih Tuhan Yesus, firman-Nya dikasih, Roh Kudusnya turun kemuliaannya, tidak terselubungi, tapi kita nyatakan kepada dunia, inilah dia kasih Tuhan, inilah dia kuasa Tuhan, inilah kemuliaan Tuhan, inilah dia Tuhan kita. Haleluya. Dan semakin hari dikatakan datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka semua kita penuh Roh Kudus selalu. Ya, bukan dengan kekuatan kita, tapi oleh roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin dipermuliakan, semakin kita mulia, dan semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan, semakin dilihat dunia ini betapa kemuliaan Tuhan. Dan kalau Yesus ditinggikan, Tuhan ditinggikan, dia akan menarik orang-orang datang kepada Tuhan. Gereja akan bertambah-tambah besar, gereja akan bertambah-tambah. Oh, menerima. Haleluya. Jadi inilah yang jadi pada seharusnya kita berubah. Saya kembali aja kepada kejadian. Ya, kenapa kita harus berubah? Karena kita harus kembali kepada kehendak Tuhan. Itu apa Tuhan ciptakan? Ya. Kejadian 1, 26, 27, 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara-saudara simak ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang merayap di bumi. Amin. Kalau kita lihat ini ada 3 perkara yang sangat jelas. Pertama, kita diciptakan segambar dengan Tuhan, mulia, dan itulah yang harus dipulihkan. Kedua, kita diciptakan harus memenuhi, berkembang biak, punya banyak anak. Ketiga, kita disuruh berkuasa menaklukkan bumi ini. Bukan kita yang taklukkan, kita yang menaklukkannya. Saudaraku, itulah diciptakan Tuhan. Kejadian 1 ini. Lalu jatuhlah kepada dosa, hilanglah kemuliaan Allah. Mulailah bukan lagi kita yang berkuasa, malahan kita yang dikuasai. Saudara tahu yang pertama kali ada Kain dan Abel dikuasai oleh setan, dibunuhnya adiknya. Betul? Nah, dan seterusnya. Bahkan kemudian saudaraku kita melihat ceritanya bagaimana mereka beranak pinak, saudaraku, sampai tadi jahat sekali, dan akhirnya Tuhan hancurkan atau basmi bumi ini dengan air bah, sehingga tinggallah Nuh. Sesudah pun Nuh, saudaraku, kemudian berhasillah dia, berdosa pula si Ham, dikutuk pula si Ham. Lalu kemudian diteruskanlah generasi dari keturunan Nuh. Didirikan pula sama Nimrod menara Babel. Ya, pecahlah seluruh bangsa dengan segala bahasa. Lalu kemudian dari semua manusia yang sudah begitu tidak bersungguh-sungguh hati, bukannya dia menaklukkan tapi yang ditaklukkan oleh dosa. Ya, akhirnya saudaraku, Tuhan memilih satu bangsa dari Abraham.
Tuhan nggak pernah saudaraku mundur daripada ya rencananya mau menciptakan manusia yang mulia, yang berkuasa, dan yang memenuhi bumi. Sesudah kita diselamatkan, untuk itulah maka kita tetap tinggal di bumi ini. Itu dipulihkan Tuhan dalam hal itu. Jadi mata kita menatap ke depan, jangan the gadget saja. Bukan saya larang saudara gadget, maksud saya jangan terlalu dekat, hanya melihat apa yang dilihat oleh panca indera ini. Hari ini aku mau jual, hari ini aku mau, hanya untuk apa-apa keperluan di dunia ini. Ada masa depan di mana Tuhan mau memulihkan apa rencananya semua. Saudara dosa, saudara harus berubah. Itu sebabnya sesudah kita selamat, Tuhan katakan barui pikiran. So, masih ada manusia lama kita. Kalau kita saudaraku begitu selamat, nggak langsung hilang itu pembohong, roh najis, ya, roh yang mau marah, ya, roh yang mau bohong, fitnah, itu nggak hilang begitu saja. Maka Tuhan katakan harus dibaharui pikiranmu. Harus kau tanamkan manusia lama. Makanya pertama kali perintah agung sesudah kita percaya dibaptis. Mengapa? Karena baptisan itu yang gereja kadang saudaraku yang membuat itu sebagai upacara, bukan. Baptisan itu adalah proklamasi kita. Hidup lama kutanamkan, aku bangkit pada hidup baru dalam Yesus. Baru bisa dipulangkan Tuhan kembali, dipulihkan Tuhan kita menjadi segambar dengan Dia. Karena kita hidup baru dalam Tuhan. Nah itulah yang harusnya jadi kepada manusia ini, kepada kita. Makanya sesudah kita selamat, saya dan saudara memastikan harus berubah. Saya itu kan peraturan GKI, itu kehendak Tuhan. Mulai dari Kejadian sampai kepada Wahyu. Saya dan saudara harus berubah. Dan jangan menganggap ini enteng, karena saya baca dalam Alkitab kita ini, saudaraku, itu Paulus, hamba Tuhan yang paling luar biasa. Ya, dipakai Tuhan. Paulus itu dari Roma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia berkata bahwasanya kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Ya, Roma 6 itu mulai baptisan, hamba kebenaran. Tapi tahukah saudara, Roma 7 berkata, walaupun kita sudah punya Yesus, masih timbul itu yang tidak suka itu. Yang jahat itu kita lakukan. Apa kuncinya? Roma 8, penuh Roh Kudus, matikan itu semua, lalu berjalan dalam roh. Saya dan saudara, dia sampai Roma 12 baru selalu pikiran. Harus buat resolusi, menetapkan hati, ya, membuat satu nazar kepada Tuhan bahwasanya hidup kita berubah.